Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning. Di sini kita akan membahas tentang interferensi celah ganda. Sebelumnya kita udah membahas interferensi di celah tunggal ya. Nah, oke, interferensi itu adalah perpaduan dua atau lebih gelombang. Di sini gelombang yang kita bahas itu adalah gelombang cahaya ya. Nah, syaratnya biar terjadi interferensi, cahaya yang berinterferensi itu harus koheren, artinya fasenya konstan. Fase yang nggak konstan gimana? Kayak di gambar ini, tiba-tiba berubah nih bentuknya. Nah, itu berarti fasenya nggak konstan ya. Oke, nah selanjutnya, selain dia fasenya itu harus konstan, kedua cahaya yang berinterferensi juga harus mula-mula mereka sefase gitu. Mula-mula gimana maksudnya? Jadi ketika mereka berangkat itu fasenya sama, tapi nanti ketika mereka ketemu kembali di sini, ya itu terserah mereka, bisa sama, bisa jadi beda. Nah, yang susah itu adalah membuat dua cahaya yang koheren dan juga sefase. Itu susah. Nah, caranya biar kayak gitu gimana gitu, biar bisa berinterferensi. Kita bisa gunakan seperti ini. Kita lewatkan sebuah sumber cahaya yang koheren ke sebuah celah sempit sehingga mengalami difraksi kan. Nah, kemudian tersebar nih, terus dilewatin kedua celah sempit A dan B sehingga nanti tercipta dua sumber gelombang. Yang mana dua gelombang tersebut koheren kayak gitu. Nah, terus si gelombangnya itu yang atas itu menuju C, yang di bawah juga menuju C. Karena mereka menempuh lintasan yang berbeda, bisa jadi panjang lintasannya beda nih. Dan panjang lintasannya itu bedanya kita sebut sebagai delta S. Karena panjang lintasannya itu beda, bisa jadi di sini fasenya dari cahaya yang atas dan yang bawah itu bisa jadi sama, bisa jadi beda ketika ketemu di C gitu. Sehingga nanti interferensinya ada dua, konstruktif atau destruktif. Nanti kita bahas ya. Oke, di sini jarak antar celahnya kita sebut sebagai D kecil, kemudian jarak layar ke celahnya kita sebut L. Oke, kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk antara garis yang menghubungkan pusat dari kedua celah tadi di sini dengan titik C atau tempat terbentuknya pola di sini. Oke, dan juga garis antara titik yang di sini tengah-tengah celah dengan titik pusat O di sini. Oke. Nah, ketika di sini theta, di sini juga theta ternyata. Nah, kalau kalian perhatikan segitiga yang ini yang kita arsir biru, delta S itu ada di depannya theta. Dan si D kecil itu adalah sisi miringnya segitiga. Berarti delta S itu adalah D sin theta ya. Kemudian kita bisa amati segitiga yang ini, yang diarsir warna hijau. Kita gambar ulang di sebelah kanan ya. Misalkan yang bagian sisi miringnya itu kita sebut X, depannya itu ada Y ya. Y itu adalah jarak dari pola yang terbentuk di C sini dengan pusatnya di O di sini ya, terang pusat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari segitiga ini, sinus theta itu adalah sisi depan bagi sisi samping, sisi miring kan? Berarti harusnya Y per X. Tapi X-nya ini kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa pakai itu. Nah, di sini digunakan aproksimasi sudut kecil ya. Dimana untuk theta yang kecil, maka sin theta-nya itu nilainya bakal hampir sama dengan tangen theta-nya. Sedangkan tangen theta kita bisa cari dari segitiga ini. Karena L-nya diketahui. Tangen theta adalah Y per L, sisi depan dibagi sisi samping. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis interferensinya. Tadi ada konstruktif sama destruktif. Yang konstruktif itu terjadi kalau dua cahaya tadi itu sefase. Jadi mereka saling menguatkan sehingga nanti terjadi pola yang terang gitu. Nah, itu akan terjadi jika mereka sefase. Yang mana berarti delta V-nya atau beda fase dari kedua cahaya tadi itu harus sama dengan 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya. Kelipatan genap dari pi ya, gitu. Dan untuk beda panjang lintasannya yang delta S tadi ini itu harus sama dengan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Dengan lambda di sini adalah panjang gelombang yang dilewatin. Oke ya. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau delta S itu D sin theta. Berarti D sin theta-nya harus sama dengan M lambda ya. Dengan M-nya itu adalah orde interferensinya. Jadi bisa diganti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ini bentuknya kayak pola gitu kan. Jadi misalkan kita mau cari gitu lokasi dari terang pusat, berarti ya di sini M-nya 0. Kalau kita cari lokasi terang kedua, berarti M-nya kita ganti jadi 2 atau orde 2 ya, gitu. Setelah itu kalau kalian mau cari lokasinya, kalian bisa ganti sin theta-nya menjadi Y per L. Nanti kalian dapat